selamat pagi Bapak Ibu yang ada di Indonesia dan selamat malam buat teman-teman yang ada di Amerika dan di Kanada, dan selamat tengah malam kepada teman-teman yang ada di Jerman ya. Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan, hari ini kita sudah masuk di hari yang Jumat, di mana Pak Jamino akan membawakan renungan setiap hari Jumat kepada kita. Bapak Ibu, aku berharap Bapak Ibu semua fokus, cuman waktu 1 jam ya, kurang lebih 1 jam, kita akan bersekutu bersama-sama, dan Bapak Ibu, pujian yang pertama ini, yang akan dinyanyikan oleh Pak Frans adalah O Yerusalem. Kepada Pak Frans dipersilakan. Oh Yerusalem, haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Frans ya, memang kerinduan kita mau masuk ke dalam kerajaan surga ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, Pak Jamino nanti akan memimpin kita di dalam doa firman. Kita mempersiapkan hati dan Pak Jamino dipersilakan. Baik Bu Eni, terima kasih. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih seperti lagu pujian kami yang merindukan kota Yerusalem. Kami percaya Tuhan Kau memiliki rencana dan maksud yang indah atas setiap kami. Anak-anak-Mu yang selalu setia dan berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami rindu pagi hari ini kami boleh mendengarkan suara-Mu, pesan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada kami semua. Urapi anak-anak-Mu Tuhan, berikan kami, celikkan hati kami, celikkan mata rohani kami, sehingga kami boleh menangkap pesan Tuhan pada pagi hari ini. Kami tidak izinkan kuasa jahat iblis mengganggu acara kami, dan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, dan hanya Roh Kudus yang melawat kami semua. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan berita firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Selamat pagi buat saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore buat saudara yang ada di Amerika. Dan selamat malam menjelang tengah malam buat Bapak Ibu yang ada di Eropa. Ya. Tema kita pada pagi hari ini yaitu dosa yang tidak disadari, saudara. Berarti kalau ada dosa yang tidak disadari, tentunya ada dosa yang memang benar-benar orang ketika melakukan dosa itu dia benar-benar sadar bahwa dia salah, saudara. Nah, saudara, tentu saudara pernah mendengarkan penggalan kalimat ini ya, ketika ada saudara kita berdoa, salah satu penggalan kalimatnya adalah ampunilah dosa kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saudara, kalau kita perhatikan doa seperti ini, apakah sesuai dengan Alkitab, saudara? Apakah ada dosa yang tidak disengaja, saudara? Firman Tuhan berkata dalam doa Bapa kami, ketika murid-muridnya bertanya bagaimana berdoa, doa Bapa kami itu
mengatakan bahwa ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya nggak tahu ketika menyampaikan doa ini, apakah karena latah, siapa yang ngajari, saya juga nggak tahu, saudara. Tetapi kalau ada di antara kita yang berdoa seperti ini, mari mulai pagi hari ini kita boleh kembali dikoreksi oleh firman Tuhan, saudara. Karena faktanya bahwa tidak ada satu dosa pun yang orang itu tidak disengaja, saudara. Sepanjang dia kenal Tuhan, dia mengerti Alkitab, tentu dia tidak akan berdoa seperti ini. Sebejat apapun manusia, saudara, ketika dia berdosa, melakukan dosa atau kejahatan, itu tentu di dalam hati, di dalam lubuk hatinya yang terdalam itu akan selalu membuat dia merasa bersalah, saudara. Ada yang namanya hati nurani, ya. Dan hati nurani inilah yang kemudian menuduh orang yang melakukan dosa itu, saudara. Nah, kita tahu bangsa Israel pun dikatakan oleh firman Tuhan menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Pertanyaannya, apakah orang Israel tidak punya hati nurani, saudara? Saya yakin hati nurani tetap ada. Ya. Tapi orang yang tegar tengkuk ini hati nuraninya sudah mati, saudara. Sudah tidak lagi peka terhadap dosa. Dan buktinya, faktanya bahwa ketika diingatkan oleh nabi-nabinya, bangsa Israel ditegur oleh nabi-nabinya, kemudian dia berbalik kepada Tuhan. Tetapi masalahnya hanya sebentar. Setelah itu orang Israel kembali berbuat dosa. Ya. Nah, dosa itu membuat manusia tidak akan nyaman, ya, merasa tidak nyaman. Setiap dosa akan membuat damai sejahtera kita hilang dari hati kita. Dan dosa membuat kita jauh dari hadirat atau persekutuan dengan Tuhan. Maka dari itu, firman Tuhan mengingatkan kita, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika ada pemberesan, dosa itu diampuni. Hatinya kembali damai sejahtera, saudara. Ya, firman Tuhan tadi berkata bahwa orang yang mengaku dosa itu diampuni dan disucikan. Nah, saudara, pagi hari ini kita akan belajar ada satu dosa yang tidak disadari, ya saudara. Nah, kita harus hati-hati. Setelah mendengarkan renungan ini, kita harus hati-hati dengan yang namanya dosa yang tidak disadari. Kita akan lihat ayatnya. Ayatnya cukup panjang, saudara. Ya, saya berharap tidak akan lama sekali, saudara, karena renungan pagi paling kita cuma 30 atau 35 menit, saudara. Nah, ini satu kisah yang saya yakin kita sering baca, kita sering dengar, dan firman Tuhan itu selalu mengingatkan kita, ya. Kita tidak bosan-bosannya untuk terus mendengar firman Tuhan, diulang-ulang dan diingatkan kembali. Karena firman Tuhan itu berbicara banyak sekali. Kalau kita menggali firman Tuhan, maka ada banyak poin-poin rohani, banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Ya. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan 27. Kita akan baca per bagian saja, saudara. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya,
lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Sampai di sini dulu, saudara. Ya, kita akan lihat, kita akan perhatikan kisah daripada Raja Daud. Ya, kita tahu Raja Daud ini adalah orang yang sangat sukses, saudara. Dia sangat sukses dalam setiap peperangan. Kita tahu juga Daud adalah orang satu-satunya yang mengalahkan Goliat, saudara. Daud ini luar biasa kisah kehidupannya. Bagaimana dia dipanggil Tuhan untuk menjadi raja, menggantikan Saul, saudara. Nah, di sini kita lihat ada beberapa hal di mana proses masuknya dosa yang tidak disadari itu, saudara. Tadi lagu kita berbicara tentang Yerusalem, kota mulia. Cocok sekali, saudara. Di sini ada kata Yerusalem. Nah, kita lihat kesalahan Daud yang pertama, ayat 1. Jadi ceritanya ini adalah gantian tahun, berarti tahun baru, saudara. Jadi biasanya orang pada tahun baru punya harapan baru, punya doa yang baik-baik. Dan di sini Daud melakukan satu kesalahan yang fatal. Dikatakan pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Ya, raja-raja lain sibuk berperang, keluar dari istananya bersama pasukannya, tetapi Raja Daud ini justru dia menyuruh orang lain, dalam hal ini yaitu Yoab, untuk pergi berperang, dan dikatakan seluruh orang Israel, saudara. Nah, makanya ayat selanjutnya, ya, kata-kata selanjutnya, maka mereka memusnahkan Bani Amon, Yoab dan pasukannya, dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ini kesalahan fatal, saudara. Ya, sudah dia enak-enakan di istana, tidak berperang, padahal biasanya dia berperang. Tetapi kali ini dia tinggal sendiri. Jadi di Yerusalem ini sepi, saudara. Hanya tinggal Daud. Ya, karena dikatakan seluruh orang Israel semua pergi berperang. Tetapi Daud justru mengambil langkah yang sangat fatal. Kemudian ayat kedua, setelah sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas satu istana, tampak kepadanya itu dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Dikatakan perempuan itu sangat elok. Ya. Nah, dari kondisi ini, ketika dia sendiri tinggal di Yerusalem, dan pada waktu petang dia bangun dari tempat tidurnya, tidak ada yang salah, saudara. Orang bangun tidur, saudara. Tetapi di sini kita melihat ada satu momen ketika dia bangun dari atas, dari pembaringannya, lalu tampak kepadanya seorang perempuan sedang mandi. Kamar mandi pada zaman itu, saudara, tidak seperti sekarang, saudara. Ya, bentuknya terbuka, saudara. Ya, saya pernah melihat fotonya. Jadi kamar mandi saat itu memang benar-benar terbuka, sehingga kalau dari atas istana itu pasti kelihatan. Pertanyaannya, kenapa ketika kelihatan itu Daud tidak langsung tutup mata atau pergi, saudara? Justru malah Daud kepo. Kita lihat di ayat 3. Daud menyuruh orang bertanya. Ya. Seorang raja ini kata menyuruh ini, waduh, saudara, ya. Biasanya seorang punya kuasa itu ya tugasnya cuma menyuruh-nyuruh. Perhatikan ayat 1 tadi, Daud menyuruh Yoab ya maju berperang. Lalu yang ayat 3 ini, Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu siapa. Ya. Dan dijawab orang bahwa orang yang baru saja tadi mandi, dilihatnya itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Ya, meskipun Uria ini adalah salah satu pegawai daripada Daud, tetapi Daud sebagai raja tentu tidak hafal satu-satu istri daripada para pegawainya, saudara. Nah, kesalahan kedua, Daud justru malah mencari tahu. Ya, orang yang baru saja mandi yang dilihatnya itu. Dan ayat 4 kita lihat, kita baca, Daud menyuruh orang mengambil
dia. Ya. Pertanyaannya, perempuan ini pun datang, ya. Apakah perempuan ini, Batseba ini, tidak berani menolak perintah raja? Saya yakin dia ada unsur nggak berani juga, saudara. Dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dipikirnya kalau dipanggil raja ya datang. Sebagai raja, tentu tidak ada orang yang berani melawan perintahnya. Ya, singkat cerita, kemudian terjadilah satu dosa yang mengerikan, dan kemudian rentetan berikutnya, Daud mengalami banyak masalah, saudara. Ayat 5. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitakan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Dari 6 ayat ini ada satu pelajaran penting, saudara. Ya, ada satu pelajaran penting. Kita lihat bahwa ada kesamaan kemiripan dengan Taman Eden, saudara. Kejahatan manusia yang pertama, dosa pertama yang terjadi. Di sini kita lihat pola Taman Eden terjadi dalam kisah Daud ini, yaitu melihat Batseba mandi dan mengambilnya datang ke istana raja. Nah, dosa yang tidak disadari membuat orang tidak bisa lagi berpikir jernih dan cenderung nekat. Ya, pertanyaannya, tentu Daud sudah tahu kalau Batseba itu istri Uria. Tadi sudah dikatakan, siapa itu? Jawabnya apa? Itulah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sudah jelas sekali, saudara. Tetapi mengapa tetap diambil? Nah, inilah pola Taman Eden menggambarkan proses masuknya dosa. Dalam Kejadian 3 ayat 6 kita melihat perempuan itu, ya, ini Hawa, saudara, melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ya, perhatikan. Perempuan itu melihat, di ayatnya, tampak kepada Daud. Ya, dan perempuan yang sedang mandi ini dikatakan sangat elok parasnya, saudara. Nah, di sini sedap kelihatannya, menarik hati. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya. Daud mengambil Batseba, saudara. Dan dimakannya. Ya, kemudian terjadilah dimakannya ini di dalam kisah Daud, yaitu diajak tidur. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya, saudara. Lihat pola Taman Eden, saudara, mirip dengan kisah daripada Raja Daud ini, saudara. Kita lanjut. Ayat 7. Singkat cerita, kemudian ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang, saudara. Ini satu pembukaan, satu topik yang mengada-ngada, saudara. Jadi ketika Uria datang dipanggil, ya, Uria tentu ketika dipanggil juga tidak berani menolak, saudara. Ini karena yang manggil ini adalah orang penting, ya, orang top, orang nomor 1 di Israel, yaitu raja. Nah, kemudian ini basa-basi kalau kita lihat, ya. Ketika Uria datang, Daud tanya, gimana keadaan Yoab? Bagaimana tentara dan keadaan perang? Nah, ayat 8. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Ya. Nah, disuruh pulang ke rumah, saudara, sudah dikasih hadiah. Ya. Pada zaman itu membasuh kaki merupakan kebiasaan orang Yahudi ketika masuk rumah. Disuruh pulang, disuruh istirahat. Ya. Daud tahu bahwa Uria ini pasti capek karena perang terus-menerus terjadi dan Uria tentu ditugaskan juga bersama Yoab atau justru membantu Yoab. Tapi dia tidak pergi ke rumahnya, saudara. Ya, ayat 10.
Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya, lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Jawaban Uria ini adalah menggambarkan kualitas Uria, saudara. Kalau kita punya pegawai, punya karyawan, ya punya tim yang bekerja benar-benar, saudara, yang loyal, yang sungguh-sungguh, pasti harusnya senang. Nah, di sini kita lihat loyalitas daripada Uria. Tetapi Uria berkata, ayat 11, kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Ya, masuk akal, saudara. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Luar biasa jawabannya, saudara. Jadi dia disuruh itu bukan karena dia memberontak kepada raja, tapi dia merasa punya tanggung jawab sebagai pegawai. Di saat orang-orang temannya sedang sibuk, ya, dikatakan orang Yehuda diam di pondok, ya, tidak ada yang diam di rumah, loh, saudara. Dan tuanku Yoab, dia mengatakan tuanku Yoab malah berkemah di padang. Jadi artinya orang-orang itu sedang bekerja. Dan Uria tidak mau enak-enakan di rumah. Nah, jawaban Uria ini memusingkan Daud, saudara. Ya, ayat 12. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Ya, ini adalah ayat lanjutannya keesokan harinya ini. Ya, keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya, saudara. Ya, ketika ditanya jawabannya seperti itu, ya, kemudian Daud pakai akalnya, saudara. Diajak makan dan minum. Dan di sini satu hal bukan cuma sekedar diajak minum. Jahat sekali apa yang dilakukan Daud. Daud membuat Uria mabuk. Harapan Daud ketika Uria mabuk, kemudian dia pulang ke rumahnya. Tetapi di sini ayat 13 jelas tercatat ia tidak pergi ke rumahnya. Ayat 14. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan ditulisnya dalam surat itu demikian. Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia mati terbunuh. Ia terbunuh mati, saudara. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria, orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberikan kepada Daud jalannya pertempuran itu, saudara. Ada satu pelajaran, yaitu pelajaran kedua. Nah, dosa Daud ini, saudara, ya, tadi kan jelas akibat perbuatan Daud, Batseba hamil atau mengandung. Berbagai upaya dilakukan Daud untuk menutupi dosanya dengan menyuruh Uria pulang, namun tidak berhasil, saudara. Saudara, kita perhatikan di sini, saudara, kalau seandainya Uria benar-benar pulang, saudara, apakah kemudian tidak diketahui bahwa Batseba hamil? Ini sebetulnya pilihan yang beresiko, saudara. Dia menyuruh pulang ini sebenarnya beresiko karena pasti nanti Batseba walaupun tidak ngomong, ya, walaupun tidak mengaku Batsebanya, tetapi dari tindak tanduknya orang yang hamil di hamil pertama itu pasti akan kelihatan perilakunya, saudara, tidak bisa ditutupi. Ya, yang jelas adalah tentu Uria ini akan melihat Batseba mual, ya, tanda-tanda orang yang hamil kan seperti itu. Nah, dosa yang tidak disadari ini membuat Daud tanda kutip kreatif, saudara.
Ya ini siapa yang membuat, saudara? Karena dosa masuk itu biasanya memang iblis yang memberikan pikiran-pikiran tertentu yang mempengaruhi dia, yang kemudian membuat dia tidak nyaman dan ingin ditutupi. Yaitu di sini Daud membuat rencana cadangan. Ya. Jadi plan A-nya meminta Uria pulang ke rumah. Ternyata Uria tidak pulang. Lalu dia buatlah plan B, saudara. Membuat Uria mabuk, diajak makan minum, dibuat mabuk. Tujuannya adalah supaya agar pulang. Tidak pulang. Nah, plan C ini adalah rencana cadangan yang paling mematikan. Dan tujuan Daud kemudian tercapai, yaitu menempatkan Uria di medan perang agar mati. Jahat nggak, saudara? Ya, kalau kita lihat ini sangat jahat sekali. Kok ada ya orang seperti ini? Dan di sini pelajaran kedua, bahwa dosa melahirkan dosa. Ya. Dosa melahirkan dosa. Perhatikan, sudah Batseba diajak tidur, kemudian hamil, dan suami Batseba direncanakan agar mati. Ya, ini cerdik sekali. Dia tidak membunuh langsung, tetapi membunuh pakai tangannya orang lain, yaitu tangan musuhnya. Ya, ini pelajaran kedua, saudara. Lanjut, ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian. Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelech bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok, sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati, saudara. Jadi peperangan entah jalannya seperti apapun, kalau kemudian ada yang mati terbunuh, kemudian Yoab mengalami kesulitan mengalahkan musuhnya, ini berita baiknya, berita yang tanda kutip menghibur daripada raja, supaya tidak kelihatan bahwa perang ini parah sekali. Dikatakan juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati, saudara. Nah, kira-kira dengan laporan seperti ini, Daud akan menjadi marah nggak, saudara? Ya, kita tahu jawabannya. Tentu Daud tidak akan marah, karena Uria sudah mati, saudara. Ya. Lalu pergilah suruhan itu, dan sesampainya ia memberitakan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami, dan keluar menyerang kami di padang, tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati. Ya, kemudian orang suruhan ini disuruh kepada Daud untuk menyampaikan kabar ini. Ya. Nah, lanjut ya, ayat 25. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ya, kita lihat jawaban Daud sini kelihatan enteng sekali, saudara ya. Sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Dan memang Daud di sini dia tidak marah. Justru dia menasihatkan agar perhebatlah seranganmu terhadap kota itu. Ya, ayat 26. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Luar biasa, saudara. Ya, kisah ini kalau kita pikirkan bisa dibuat satu sinetron, satu drama, ya, saudara. Di sini jelas bahwa Daud sudah sangat jahat sekali dengan menempatkan Uria di peperangan di medan yang paling hebat. Kemudian ini namanya adalah
dia mengambil istri orang, ya, mengambil istri orang menjadi istrinya. Ya, apakah Daud tidak kesulitan untuk mengambil seorang gadis untuk menjadi istrinya? Tentu saja tidak, saudara. Dia raja. Ya, mudah sekali lah dia dapat istri. Tetapi di sini kita lihat kesalahan fatal Daud. Dikatakan apa yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Saudara, ingat 10 perintah Allah, ya. Janganlah mengambil istri sesamamu. Daud sudah melanggar hukum Taurat, 10 perintah Allah, yaitu mengambil istri daripada Uria dengan cara yang mengerikan sekali. Ya. Nah, kata jahat di mata Tuhan ini dalam bahasa Ibrani-nya ra'ah. Ra'ah itu artinya adalah tidak menyenangkan, saudara. Jadi dosa Daud ini di mata Tuhan tidak menyenangkan. Ya. Lalu arti kedua, tidak ada gunanya. Dosa yang tidak disadari oleh Daud ini di mata Tuhan tidak ada gunanya, saudara. Pelajaran 3. Dosa yang tidak disadari di mata Tuhan itu adalah tidak berguna, menyakiti hatinya dan tidak menyenangkan, saudara. Ya. Pertanyaannya, apa yang seharusnya terjadi kalau dosa itu tidak berguna, saudara? Tentu akan dibuang. Ya, namanya juga tidak berguna, menyakiti, tidak menyenangkan. Ya, dibuang jauh-jauh. Di mata Tuhan dosa itu sangat menyakiti hatinya dan tidak menyenangkan, saudara. Ini pelajaran ketiga. Nah, kita lihat kisah endingnya, saudara. Ya, Nabi Nathan diutus kepada Daud, ya, untuk menegur Daud. Ya, Nabi Nathan membuka cakapan teguran itu dengan memberikan satu perumpamaan seorang kaya dan seorang miskin. Seorang kaya memiliki banyak domba, ya. Sementara si orang miskin ini punya domba satu-satunya yang dibesarkan seperti anaknya sendiri. Lalu ketika ada satu pesta, ya, ada tamu, si orang kaya ini minta supaya dombanya si orang miskin itu diambil, domba satu-satunya. Lalu ayat 5, ya, kita langsung penggal saja ayat 5. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Ya, jadi perumpamaan atau cerita tadi dari Nabi Nathan itu ditanggapi Daud. Dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu. Dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Sampai di sini, saudara, apakah Daud menyadari dosanya? Apakah Daud, kalau seandainya tidak ada Nabi Nathan, dia menyadari dosanya, saudara? Tuhan masih sayang kepada Daud. Ya. Diutusnya lah nabinya untuk mengingatkan dan menegur Daud. Kemudian ayat 7, berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Jadi raja atas Israel yang mengkau dari tangan Saul. Telah aku berikan isi rumah Tuanmu kepadamu. Ya, Tuanmu ini adalah Saul. Dan istri-istri Tuanmu dalam pangkuanmu. Ya, ingat kisah Daud dijanjikan oleh Saul untuk anaknya Merab diberikan, ya, sebagai hadiah. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Mengambil istri orang lain dengan cara itu adalah menghina Tuhan, saudara. Jadi ketika Nabi Nathan menyampaikan ini, Daud baru sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sangat keji, menghina Tuhan, ya, tidak berguna di hadapan Tuhan, saudara. Perhatikan, ya, ini adalah ringkasan daripada apa yang dilakukan Daud. Istri Uria diselingkuhi sampai hamil, Uria mati terbunuh di medan perang, dan istri Uria diambil menjadi istrinya Daud. Nah, kisah selanjutnya,
kemudian benar-benar dosa itu dibuang tidak berguna ketika anak dari hasil selingkuhan ini kemudian mati, saudara. Ya, bukan digugurkan manusia, saudara, tetapi mati, saudara. Daud sampai nangis-nangis berdoa itu mati, saudara. Ya, jadi cocok, saudara, dengan arti jahat di mata Tuhan tadi, tidak ada gunanya. Tentu kalau orang tidak ada gunanya maka dibuang. Ya. Anak Daud berikutnya yaitu Salomo adalah anak kedua dari Batseba yang kemudian Tuhan memulihkan dan Tuhan berkenan kepada anak yang kedua yaitu Salomo, saudara. Nah, saudara, positifnya adalah dari apa yang dialami Daud, kemudian Daud ini menjadi penulis Mazmur terbesar, saudara, terbanyak. Ya, dan Mazmur 51 ini adalah doa pertobatan Daud setelah Nabi Nathan menyampaikan gurannya. Lalu Daud mengatakan seperti ini, saudara. Mazmur 51 ayat 3. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap engkau. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu, saudara. Ya, jadi dosa yang tidak disadari, yang kemudian ditegur Tuhan melalui nabi-nabinya, melalui Nabi Nathan, kemudian Daud mengatakan ini, membuat Daud sadar akan pelanggaranku. Ya. Sebagai ayat penutup, 1 Yohanes 3 ayat 8, saudara mengatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa, ya, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu, saudara. Jadi setiap orang, barang siapa atau siapa saja yang berbuat dosa, itu berasal dari iblis. Bukan berasal dari Allah. Karena iblis itu berbuat dosa dari mulanya. Menarik sekali dalam Amplified Bible dikatakan, the one who practices sin, ya, sin, dosa di sini digambarkan oleh Amplified Bible sebagai separating himself from God. Ya. Dosa itu membuat terpisah jauh daripada Tuhan dan offending him by acts of disobedience, atau menyinggung Allah dengan ketidaktaatan, indifferent, ketidakpedulian, or rebellion, atau pemberontakan. Ya. Dengan kata lain, dosa ini adalah kita sedang mengambil karakter iblis, ya, the devil, and his inner character and moral values from him, not God. Jadi apa yang dilakukan Daud ini, menurut ayat ini adalah itu karakter iblis yang diambil Daud kemudian dipraktikkan dan menjadi kesalahan atau pelanggaran moral yang mengerikan, saudara. Ya. Kiranya renungan pagi ini mengingatkan kita semua bahwa ada satu dosa yang tidak disadari. Ya. Jangan sampai kita mengalami seperti yang Daud alami. Ya. Akibat dosa itu tidak pernah ada berkat, saudara. Karena kita tahu ceritanya dari perbuatan dosa, dari kejahatan Daud ini. Kemudian anaknya mati. Kena tulah, saudara. Kena tulah. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Jamino. Renungan yang sangat luar biasa, yang sangat memberkati kita semua. Tentunya setelah kita mendengarkan renungan ini, kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Saya pribadi sangat diberkati. Bapak Ibu, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Bapa. Renungan pagi hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu sungguh sangat memberkati kami. Kami tidak mau Tuhan memiliki pengalaman seperti yang dialami oleh Daud. Karena
keinginannya membawa dia jatuh ke dalam jeratan dosa. Bapa, dosa itu sangat kreatif ya Tuhan. Seperti apa yang telah diajarkan oleh hamba-Mu Pak Jamino. Sehingga manusia ini memiliki plan A, plan B, plan C sampai sukses apa yang diingininya. Bapa, kami tidak mau apa yang dikatakan tadi di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 8. Kami tidak mau berasal dari iblis. Tetapi Engkau berkata, jika kami adalah anak Allah, kami harus berani berdiri, menetapkan hati kami bahwa kami ini adalah buatan Allah, hidup benar di hadapan Engkau. Mampukan kami ya Bapa, tanpa Engkau kami tidak sanggup menjalani hidup ini. Tapi satu hal yang kami pegang Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terus Tuhan Papa hidup kami, agar kami semakin hari Tuhan, semakin terang di dalam jalan-Mu ya Bapa. Dan goal kami, hidup serupa segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa Sorgawi. Berkati Pak Jamino yang telah menyampaikan firman ini kepada kami. Biarlah hamba-Mu ini menerima kasih karunia, double portion Tuhan. Hikmat yang dari surga melimpah atas hidupnya saat ini. Pekerjaannya, kesehatannya, keluarganya, istri anaknya, seluruh keberadaan Pak Jamino kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya ya Bapa, hidup Pak Jamino terus dipersembahkan untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk dedikasinya untuk Sema Adonai. Tanpa pamrih Tuhan, dia menjadi narasumber, jadi pengajar Tuhan di dalam Jum Sema Adonai ini. Oleh sebab itu ya Bapa, izinkan kami memohon kepadamu, biarlah Engkau terus yang melepaskan berkat dari surga atas hamba-Mu ini. Terus Tuhan Engkau limpahkan ya Tuhan, ke segala kerinduan hatinya, Tuhan Engkau tahu ya Bapa. Kami semua ya Bapa yang di Zoom Sema Adonai maupun juga yang ada di live streaming Tuhan yang sedang menonton acara ini ataupun acara tunda. Kami serahkan seluruhnya di dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bumbu berkat-Mu kami terima hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan. Hari ini kita telah diberkati oleh renungan firman Tuhan. Baiklah kita mendengarkan pujian yang kedua yang akan dinyanyikan oleh Pak Frans. Indah Rencana-Mu. Dipersilakan Pak. Dalam rencana-Mu Tuhan, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, namun tak berdaya menghadapinya.
Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Rencanamu di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Tak tahu berat ku rasakan, hati menderita namun tak berdaya menghadapi. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena pada waktunya akan indah semua di tangan Tuhan bagi kita semua anak-anak Tuhan. Dan percaya apa yang terbaik
Tuhan pasti akan berikan kepada kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini seperti biasanya di Indonesia Jumat malam, kita akan belajar 2 pelajaran jam 19 WIB dan jam 21 WIB ya Bapak Ibu, karena Jumat dan Sabtu ada 2 pelajaran. Dan Bapak Ibu untuk besok hari Sabtu kita akan kembali lagi untuk renungan pagi bersama-sama dengan Zoom Sema Adonai. Bapak Ibu tetap ajak teman, undang teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel baru kami karena ada masalah, ada orang hacker ya, merusak, menggantikan kelahiran sehingga channel yang lama tidak bisa di-live-kan kembali. Jadi dengan nama yang sama, tolong Bapak Ibu subscribe kembali channel ini. Walaupun tantangan dari awal berdirinya ya, tapi kami tetap percaya kalau bagian kami hanya mau melayani Tuhan, kami tidak boleh kecewa karena kita tahu setiap kita yang mau mengabarkan Injil, ada kuasa kegelapan di sana yang ingin mencuri, merusak, menggagalkan apa yang Tuhan berikan misi dan visi kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, dukung kami dalam doa agar kami tetap semangat melayani Tuhan. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita undang Bapak Jamino untuk memberikan kita doa berkat. Dipersilakan Pak. Oke, Bu Eni, terima kasih. Mari saudara kita akhiri renungan pagi hari ini dengan menerima berkat. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena kebaikan-Mu, kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Ya. Kiranya Engkau meteraikan dalam hati kami setiap benih firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kiranya terus bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit. Tuhan, tangan kuasa-Mu mengalir, berkuasa, menolong anak-anak-Mu, memberikan roh kesembuhan Tuhan. Memberikan kuasa kesembuhan terjadi Tuhan dengan sempurna. Kalau anak-anak-Mu saat ini mengalami Tuhan pergumulan dalam kehidupan ini, Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan pengharapan agar anak-Mu kembali bangkit. Firman-Mu berkata bahwa masa depan cerah akan kami terima Tuhan. Kalau jika kami bersama-sama dengan Engkau, tidak ada yang bisa melawan kami. Terima kasih Bapak. Mari saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Ya, Bapak. Arahkan hati kita. Diberkatilah usaha dan pekerjaan-Mu. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah pelayanan-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan kasih sayang serta anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pak Jamino, terima kasih banyak atas pelayanan Bapak dan selamat bekerja ya Pak ya. Saya tahu Bapak akan berangkat kerja setelah ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.